Duan Fei telah terjebak di tengah-tengah lilitannya Abyssal Cobra, dan Abyssal Cobra pun langsung melilit Duan Fei dengan sangat keras hingga tubuh Duan Fei hancur lebur. Kobra itu tak menduga bahwa Duan Fei sudah hancur dengan begitu mudahnya, padahal dia sebenarnya ingin membuat Duan Fei lebih menderita. Tapi ternyata pikirannya salah. Tanpa disadarinya, Duan Fei meloloskan diri dari lilitannya dan berbalik menyerang Abyssal Cobra. Ia memberikan pukulan keras di atas kepala Cobra. Kepalanya menghantam lantai dan menimbulkan efek ledakan yang cukup besar. Duan Fei pun menapakkan kakinya di atas lantai. Di balik asap yang mengepul di tempat jatuhnya Abyssal Cobra tadi, Cobra mengeluarkan tembakan cairan beracun dan Duan Fei dengan sigap menghindarinya. Mustahil! Kenapa aku tak bisa menembakmu? Kenapa Ace of Abyssku bahkan tidak mempan padamu? Teriak sang Cobra dengan geram. Cobra bertanya-tanya di dalam benaknya kenapa semua skillnya tidak mempan pada Duan Fei. Cobra pun berpikir bahwa mungkin kekuatan mental dan kecepatan Duan Fei berada di atas levelnya. Dan jika seperti itu terus, maka lama-lama Cobra itu bisa mati. Ia membutuhkan lebih banyak energi untuk menghadapi Duan Fei. Dengan begitu, Cobra memperkuat halusinasi yang dia berikan pada Ah Long. Sementara Ah Long yang sedang berada di dalam pengaruh halusinasi Cobra dan sedang berkumpul bersama rekan-rekannya lagi, Ah Long kini tidak bisa mengaktifkan kekuatannya karena dalam halusinasinya dunia sudah kembali ke keadaan normal. Kekuatan semua orang hilang dan sudah menjadi orang biasa. Mereka lalu membicarakan rencana masing-masing setelah dunia menjadi normal kembali, seperti berkelana, menjadi koki, menjadi guru TK, dan membuka tos serba. Dan Ah Long sendiri, mungkin dia akan membuka sebuah bar. Dengan begitu Ah Long semakin dalam terjebak ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Abyssal Cobra yang kemudian berhasil memberikan energi lebih untuk sang Cobra demi bisa melawan Duan Fei. Cobra menghantam Duan Fei dengan tubuhnya. Duan Fei menahannya dengan daggernya. Pukulan itu cukup keras sehingga Duan Fei pun merasa kesulitan. Cobra menyerang lagi, kali ini dengan moncongnya dan dengan kekuatan yang lebih besar. Duan Fei lagi-lagi menahan serangan Cobra dengan daggernya. Kali ini Duan Fei harus menggunakan kedua tangannya untuk menahan Cobra. Duan Fei pun menekuk tubuhnya ke belakang sehingga Cobra melesat di atasnya. Coba lihat, sampai kapan kau bisa menghindar? Ucap Cobra yang terus menghantamkan serangannya kepada Duan Fei secara bertubi-tubi karena ia mendapatkan energi yang sangat besar dari Ah Long dan akan memeras energinya hingga kering. Kemudian dia akan melakukan hal itu juga pada Duan Fei. Sementara Duan Fei hanya menangkis setiap serangan Cobra dengan ekspresi wajah dingin dan tatapan yang tajam. Di dalam dunia ilusi Ah Long, akhirnya dia pun mengatakan bahwa membuka bar sudah tidak ada artinya lagi karena teman-temannya yang biasa diajak minum bersama semuanya sudah tiada. Rekan-rekannya pun mengatakan bahwa mereka akan selalu ada di sana untuk Ah Long di dunia yang sudah normal dan tenang. Dengan sedih, Ah Long mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa mereka meninggal karena kesalahan Ah Long sendiri. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyampaikan perpisahan dengan benar. Ini adalah alasan kenapa aku datang kemari untuk bertemu Abyssal Cobra. Tapi setiap kali aku memikirkannya, aku tak bisa mengabaikan rasa penyesalan itu. Tak masalah, kami baik-baik saja. Tinggallah di sini. Tidak ada bahaya di sini dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Benar, Kak Long, kami akan selalu ada di sini untukmu. Maaf, aku tak bisa tinggal di sini. Karena masih ada seseorang di luar sana yang sedang bertarung sendirian melawan Abyssal Cobra. Baiklah, ini sudah saatnya aku pergi. Aku sudah menerima harapan kalian. Akan kulakukan semampuku untuk mewujudkannya. Kita akan bertemu lagi setelah aku mati. Dan saat itu juga, dunia di dalam ilusi mulai rusak. Perlahan-lahan langit biru mulai berlubang. Xiao Yun mengambil rokok dari mulut Ah Long dan mengatakan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Ia juga mengatakan pada Ah Long untuk mencukur jenggotnya. Karena kau sudah memutuskan untuk merelakan masa lalu, jadi kau harus hidup dengan benar. Bawa harapan kami dan tetaplah hidup. Xiao Yun menghilang perlahan setelah mengatakannya. Begitu juga dunia ilusi itu. Ya,
Ahlong membuka matanya dan mendapati dirinya kembali ke dunia nyata, di mana saat ini di hadapannya, Duan Fei sedang berhadapan dengan Abyssal Cobra. Sebuah keajaiban kau bisa bertahan selama ini. Kau cukup kuat juga. Tapi, hanya menghindar saja tak akan bisa memenangkan pertarungan, kata Abyssal Cobra. Namun, kemudian ia merasakan kekuatannya menghilang dan ia pun sadar bahwa Ahlong telah terbangun dari ilusinya. Ahlong meminta maaf kepada Duan Fei karena memanfaatkannya, sedangkan Duan Fei yang berencana akan membunuh Abyssal Cobra jika Ahlong tidak kunjung terbangun dari ilusinya. Ternyata Duan Fei sebenarnya sudah menebak niatnya Ahlong. Di dunia yang lain, sebuah burung es besar terbang di atas hutan belantara. Beberapa saat kemudian, dua penumpangnya turun. Itu adalah Skull dan Lingdu dari Skynet. Setelah pergi jauh mengejar Sinyu dan yang lainnya, mereka kini menyadari bahwa sebenarnya mereka telah terkecoh, yang mana mereka hanya sedang dibuat agar menjauhi shelter. Hingga tiba-tiba muncul suatu pergerakan tak jauh dari tempat mereka, yang ternyata pergerakan itu berasal dari beberapa monster yang mencoba menyerang mereka. Meskipun pada akhirnya mereka pun dengan mudah membunuh monster-monster itu, namun kemudian datang lagi sekawanan monster. Kedatangan kawanan monster itu pun membuat mereka terheran-heran. Apa mungkin monster-monster itu tertarik oleh suara keras ketika mereka membunuh monster-monster sebelumnya? Sementara, jauh dari posisinya orang-orang Skynet, Duan Fei, Ahlong, dan Sinyu berlari di tengah hutan untuk menghindar dari kejaran musuh, dan mereka telah sampai di titik misi yang harus mereka selesaikan. Sementara Anya dan Lanqi, mereka berada di lokasi tempat Lingdu dan Skull mendarat. Ternyata mereka adalah orang yang membuat monster-monster itu menyerang Lingdu dan Skull. Zombie yang mereka kendalikan pada sisi sebelah kiri telah berhasil dibereskan oleh Lingdu dan Skull. Lanqi mengingatkan bahwa mereka tak perlu terlalu agresif, karena tujuan utama mereka hanyalah mengulur waktu sebanyak mungkin. Sedangkan Skull akhirnya menyadari bahwa monster zombie tersebut menyerang secara bersamaan dan selaras, dan sadar bahwa target mereka memiliki seseorang yang punya kemampuan untuk mengendalikan zombie. Mereka sadar bahwa niat Sinyu dan timnya memancing mereka ke hutan itu adalah untuk menahan mereka di sana dengan serangan monster. Meskipun begitu, zombie yang menyerang mereka sudah cukup lumayan untuk menambah XP. Karena Lingdu tidak ingin jika ia naik ke level S lebih lama dari yang lain. Mendengar bahwa niat utama orang-orang Skynet adalah ingin cepat-cepat naik ke level S, Lanqi lalu merasa bahwa itu adalah suatu informasi yang sangatlah penting. Tapi kemudian, Lingdu yang seperti menyadari keberadaannya Lanqi, lantas langsung menyerang tepat ke arahnya. Dan serangan itu pun meledakkan tempat di mana Lanqi dan Anya berada. Hanya saja, tak selang lama kemudian, yang terlihat dari lokasi serangan itu ternyata hanyalah seekor hewan kecil yang sedang ketakutan. Skull lantas memarahi Lingdu karena perbuatannya tadi hanya akan membuat monster-monster lain semakin berdatangan. Sedangkan Lingdu, dirinya yang melihat tidak ada apa-apa di tempat itu, lantas hanya berpikiran bahwa ia telah salah menduga. Meskipun sebenarnya, tak jauh dari tempat itu juga ada sebuah lubang yang sangat dalam, yang ternyata di dalamnya terdapat Lanqi dan Anya yang berhasil melarikan diri ke dalam lubang itu. Untungnya, Lanqi cepat menyadari akan datangnya serangan tadi, sehingga Anya sempat meminta tikus bermutasi membuatkan lubang untuk mereka melarikan diri. Sementara itu di tempat yang lain, Dingling yang sedang berada di luar portal bersama klonnya Duan Fei bertanya pada si cloning, apakah dia juga memiliki memorinya Duan Fei. Dingling lalu bertanya mengenai apa yang dikatakan kakak Ahsu mengenainya. Ia juga meminta maaf kepada Duan Fei mengenai sikapnya yang sebelumnya. Di tengah pembicaraannya, tiba-tiba portalnya berubah menjadi pusaran angin dan tak lama kemudian muncul ledakan dari dalamnya. Sesuatu keluar dari dalam portal yang baru saja meledak. Itu adalah Abyssal Cobra yang saat ini tengah siap menerkam cloning Duan Fei dan Dingling. Untungnya, Duan Fei asli memberikan pukulan keras pada sisi moncong sang kobra sehingga kobra pun terlempar jauh. Duan Fei dan Ahlong berdiri di hadapan Dingling dengan posisi untuk melindungi. Dia merasa panik dan langsung lari. Tenang saja, aku akan menanganinya, kata Duan Fei yang kemudian dia melihat ke arah Dingling. Duan Fei meletakkan telapak tangannya di atas kepala Dingling dan lalu mengatakan, permintaan maafmu diterima. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk apapun.
Aku pasti akan mewujudkan keinginan Ahsu dan memberitahu semua orang tentang kerja kerasnya. Hanya saja, beri aku lebih banyak waktu. Sementara tubuh Abyssal Cobra bergetar, cahaya ungu keluar dari sekujur tubuhnya. Makhluk di seluruh hutan, datanglah padaku dan jadilah kekuatanku. Saat itu, semakin banyak cahaya ungu yang terserap ke dalam tubuhnya membentuk sebuah pusaran angin yang menyedot semua hewan dan monster ke dalam mulutnya. Melihat Abyssal Cobra sedang menyerap energi dari seluruh makhluk-makhluk hutan, Ahlong dan Duan Fei pun bergerak untuk menghentikannya. Namun, tiba-tiba cahaya ungu berubah menjadi ledakan cahaya keemasan dan menimbulkan asap tebal. Di balik asap itu terdapat Abyssal Cobra yang telah berevolusi setelah menyerap energi dari monster-monster di hutan. Menyadari monster itu sudah semakin kuat, Duan Fei lantas meminta Ahlong untuk diam di belakangnya dan Duan Fei sendiri yang akan menghadapinya secara langsung. Abyssal Cobra membuka lebar mulutnya dan menerjang langsung pada Duan Fei. Duan Fei yang menghindarinya dengan melompat ke udara, lalu dia mengeluarkan daggernya dan menusuk kobra. Namun, karena sisik kobra menjadi lebih keras setelah dia berubah wujud dan mendapat energi dari monster di hutan, tusukan Duan Fei pun kini hanya terasa seperti garukan bagi si kobra. Dari arah belakang, ia mencoba menyerang Duan Fei lagi dengan sangat cepat. Duan Fei hanya bisa menghindar dan menangkis tanpa memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Ahlong menggunakan skill apinya untuk menyerang Abyssal Cobra dan mengalihkan perhatian kobra padanya. Ia pun tak menyangka jika kobra akan menghampirinya dengan sangat cepat, sehingga Ahlong sendiri tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Untungnya, Duan Fei lebih cepat melindungi Ahlong sebelum Abyssal Cobra menerkamnya. Abyssal Cobra pun berniat untuk menelan Duan Fei dan Ahlong bersama-sama. Tetapi sebelum itu terjadilah ledakan besar. Api menyelimuti tangan Duan Fei yang membuat Ahlong terkejut bahwa ternyata Duan Fei juga memiliki skill api. Apa? Tak kusangka kau menyembunyikan kemampuanmu, kata Abyssal Cobra. Masih terlalu dini untuk terkejut. Aku pasti akan menghentikanmu di sini, ucap Duan Fei. Kau itu cuma menggertak saja. Matilah! Dan Abyssal Cobra pun menerjang Duan Fei. Namun, ternyata Duan Fei masih mampu menahan serangan tersebut dengan cara mengapit dua tangan Abyssal Cobra di sampingnya. Terjadi retakan di bawah kaki Duan Fei karena tekanan yang ia dapatkan dari serangan Abyssal Cobra itu. Lantas dengan sekuat tenaga, Duan Fei membanting Abyssal Cobra dan membuat sang kobra berteriak kesakitan. Kobra jatuh di hadapan Duan Fei, tetapi ekornya masih bisa bergerak dan melayang menyabet Duan Fei, namun berhasil ditangkisnya. Setelah itu, kobra bangkit. Duan Fei pun melompat setinggi-tingginya dan menancapkan pisaunya ke kepala Abyssal Cobra. Menyedihkan, kau tak bisa membunuhku dengan mainan kecil itu. Benarkah? Duan Fei menyalurkan D4 ability pada daggernya, yang membuat Abyssal Cobra berteriak kesakitan meskipun dagger itu tak tertancap terlalu dalam. Aku akan membunuhmu, ucap Abyssal Cobra sembari akan menabrakkan Duan Fei ke sebuah bukit. Namun Duan Fei mengulurkan tangannya dan menembakkan apinya ke arah depan. Ternyata itu dia lakukan untuk memberikannya tenaga dorongan untuk menyayatkan pisaunya di kepala kobra sepanjang dan sedalam mungkin. Duan Fei berhasil menyayat kobra dari kepalanya hingga ujung ekornya, dan pada akhirnya Abyssal Cobra itu pun berhasil dikalahkan. Ketika Duan Fei melompat turun dari tubuh kobra, muncul pemberitahuan sistem bahwa Abyssal Cobra telah terbunuh dan mendapatkan 100.000 poin evolusi. Dari sekian item yang bisa didapatkan setelah membunuh Abyssal Cobra, Duan Fei hanya mengambil item Eyes of Abyss dan memberikan sisanya untuk Ahlong. Tetapi Ahlong mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan yang lain karena ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ahlong menyarankan Duan Fei agar menggunakan item-item itu untuk mengupgrade senjatanya karena senjatanya itu tak sebanding lagi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Duan Fei saat ini. Ahlong menyarankan Duan Fei untuk membawa material yang dibutuhkan dan pergi ke Sky City, lalu mencari pandai besi yang terampil untuk membuat senjatanya. Sky City adalah kota yang memiliki tingkat keamanan tinggi, dibangun di tengah era Apokalips. Orang-orang yang diterima di sana sangat terbatas dan hanya orang yang berbakat yang bisa tinggal di sana.
Kabarnya, wali kota Sky City adalah pimpinan dari Golden Guild Star Ember, yang sekarang disebut sebagai manusia terkuat. Dia menangani semua masalah di dalam Sky City. Tetapi hal itu tidaklah penting bagi Duan Fei, karena ada tempat lain yang harus mereka kunjungi. Dingling meyakinkan Duan Fei bahwa mereka tetap harus ke Sky City karena harus mendapatkan sesuatu sebelum sampai pada tujuan. Dan hal itu tidak akan sampai menunda rencana mereka ke tempat tujuan mereka. Dan akhirnya Duan Fei pun setuju untuk mampir ke Sky City terlebih dahulu. "Ahlong, apa rencanamu setelah ini? Apa kau mau ikut denganku?" tanya Duan Fei. "Tak perlu, aku hanya akan menghambatmu. Aku akan berkemas dan meninggalkan tempat ini lalu melanjutkan latihanku." "Baiklah, jaga diri dan bertahanlah lebih lama lagi. Semuanya pasti akan jadi lebih baik." Duan Fei dan Dingling pun meninggalkan Ahlong dan menuju ke Sky City. Tempat lalu berpindah ke tenda di mana Ah King berada. Terlihat saat ini Ah King sedang memikirkan ucapan Dark Empress sebelumnya, yang mana Dark Empress telah melarang Ah King menggunakan kemampuannya lagi. Karena jika sampai Ah King menggunakannya, maka Ah King akan berada dalam bahaya. Lagi pula, tak ada lagi yang perlu Ah King cari tahu. Jadi Dark Empress menyarankan agar Ah King tidak mencari tahunya lebih jauh lagi, karena itu hanya akan membuatnya sulit dalam mengambil keputusan. Namun dikarenakan saat ini perasaan Ah King terasa tidak nyaman, dirinya lantas menggunakan kemampuannya lagi untuk mencari tahu keadaannya Duan Fei. Kembali ke tempatnya Duan Fei. Sesampainya di Sky City, ternyata mereka tiba tepat pada hari persembahan. Orang-orang dari seluruh dunia mengumpulkan emas untuk dipersembahkan ke Sky City. Ketika mereka sudah mengumpulkan 1 ton emas, maka mereka bisa menjadi penduduk tetap di Sky City. Terlihat antrian yang sangat panjang untuk menyerahkan emas yang mereka bawa pada petugas. Ada seseorang yang akhirnya berhasil mengumpulkan 1 ton emas setelah bekerja keras mengumpulkannya sedikit demi sedikit selama 6 tahun. Melihat antrian yang begitu panjang, Duan Fei tak yakin kapan gilirannya akan tiba. Tetapi Dingling mengatakan bahwa mereka tak perlu berantri, karena mereka tidak berniat untuk menyerahkan emas, melainkan mereka hanya ingin bertransaksi di kota. Setelah melihat barang bawaan Dingling, petugas pun mengizinkannya dan Duan Fei masuk dan memberi waktu kepada mereka selama sehari. Jadi mereka harus menemukan pandai besi dalam waktu yang ditentukan. Di dalam Sky City ternyata berisi bangunan mewah dengan gedung bertingkat. Seorang pemandu bernama Xiao Mei mengatakan, keberhasilan Sky City adalah berkat Star Ember. Xiao Mei juga akan mengantar Duan Fei dan Dingling ke pandai besi. Sembari berjalan mencari pandai besi, Xiao Mei menceritakan bahwa tempat ini dibangun oleh Star Ember. Pada awalnya tidak ada sumber daya sama sekali. Kemudian Star Ember mengubah emas menjadi energi yang berharga, sehingga utopia ini bisa dibangun. Lalu sampailah mereka di sebuah tempat bernama Golden Lake Mighty, sebuah tempat pandai besi terbaik di Sky City. "Kalian bisa mempercayai kualitas peralatan kami." "Baiklah, tugasku sudah selesai. Sekarang waktu tinggal kalian akan ditentukan oleh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat senjata kalian. Selama itu, kalian bebas berkeliaran dan akomodasi juga akan disiapkan," jelas Xiao Mei. "Terima kasih." Setelah itu, Xiao Mei pun pergi meninggalkan mereka. "Tempat ini membuatku lupa kalau sekarang kita hidup di era apokalips," kata Duan Fei. "Benar, tapi cuma bisa dibeli dengan 1 ton emas," ucap Dingling. Yang tanpa mereka sadari, juga ada seseorang di koridor yang diam-diam sedang mengawasi mereka. Ketika masuk ke dalam workshop, Duan Fei takjub melihat begitu banyak equipment dan semuanya merupakan equipment mewah. Seorang pandai besi berpakaian rapi datang menghampiri mereka. Tubuhnya yang pendek membuat Duan Fei awalnya tidak menyadari kehadirannya dan hanya mendengar suaranya saja. Dingling menyampaikan bahwa mereka berniat untuk membuat equipment. Duan Fei memesan sepasang dagger untuk tangan kanan dan kirinya. Ketika pandai besi sedang mengamati material yang dibawa Duan Fei, tiba-tiba sebuah suara asing meminta Duan Fei untuk mengemasi materialnya dan pergi dari sana. Sementara itu di kantor Star Ember, seseorang melaporkan jumlah emas yang didapatkan hari ini. 76 orang yang datang dan mereka berhasil mengumpulkan 2,5 ton emas.
dan satu orang berhasil mendapatkan izin tinggal. Pendapatan Sky City hari itu tampak menurun sebanyak 30% dari sebelumnya. Kemudian kami mendapat berita tentang Hell Demon Dragon di daerah Wuwei sudah dieliminasi. Sepertinya seseorang melakukannya sendirian. Wuwei juga telah meninggal. Pria itu bernama Duan Fei. Yang menarik adalah dia berada di pihak Dark Empress. Tiba-tiba angin berhembus dan Star Ember kabur lewat jendela. Kemudian dia mendapatkan laporan bahwa Duan Fei sedang berada di Golden Lake Mighty. Ia pun memerintahkan agar Duan Fei ditahan. Di waktu yang sama, di Golden Lake Mighty, seseorang menghampiri Duan Fei. "Siapa kau?" "Identitasku tidak penting. Yang penting adalah, apakah kau akan mempercayaiku atau tidak? Dia pasti akan memintamu untuk tinggal lebih lama, lalu petugas akan datang dan menahanmu." Duan Fei mendengarkannya dan menimbang-nimbang apakah harus mempercayainya atau tidak. Tak lama kemudian si pandai besi pun datang. Dan betul kata pria asing itu, dia meminta Duan Fei untuk tinggal lebih lama karena ia butuh bantuan temannya untuk membuat dagger pesanannya Duan Fei. Duan Fei pun kemudian merasakan adanya beberapa energi dari luar yang sedang menuju ke arah mereka. Petugas di luar sudah mengambil posisi untuk mengepung Duan Fei, dan di saat petugas-petugas itu masuk, mereka sudah tidak menemukan Duan Fei, Dingling, ataupun pria asing itu. "Di mana mereka?" "Tidak tahu, mereka menghilang sekejap mata." "Sial, mereka tak mungkin jauh, cari mereka." Duan Fei membawa Dingling dan pria asing itu berteleport ke sebuah gang kecil yang gelap. Di sana dia mempertanyakan identitas dan motif pria itu. Dia adalah Dai Kai. Dai Kai mengatakan bahwa semua orang sudah tahu apa yang dilakukan Duan Fei, dan workshop yang ia datangi dikelola secara langsung oleh pemerintah kota. Besar kemungkinan mereka akan melaporkan Duan Fei. Dai Kai disebut impurity karena keberadaannya di Sky City adalah bagaikan campuran di dalam emas, dan hal itu membuat orang-orang benci pada mereka. "Bagaimana sekarang? Sekarang kita tak lagi bisa bergerak bebas," kata Dingling. "Jangan khawatir, aku akan membawamu ke pandai besi. Pekerjaannya bagus sekali dan harganya terjangkau. Bahkan kau akan dapat diskon 10%, kata Dai Kai dengan percaya diri. Dingling dan Duan Fei tak punya pilihan lain. Meskipun mereka mencurigai maksud Dai Kai, mereka tetap mengikuti Dai Kai. Ia membawa Dingling dan Duan Fei melewati sebuah gang sepi dan jauh dari pusat kota. Di jalan perjalanan, Duan Fei melihat posternya Ah Su ditempel di tembok bertuliskan kriminal sebagai pengkhianat. Dengan kesal, Duan Fei pun melepas poster itu dan meremasnya. "Kusarankan kau tidak melakukannya. Kalau ada yang melihatmu, mereka tak akan membiarkanmu begitu saja. Dia adalah musuh semua orang," kata Dai Kai. "Dia tidaklah seperti yang kau pikirkan. Dia itu..." Duan Fei tidak melanjutkan kalimatnya. Dingling mengisyaratkannya untuk tidak mengatakan apa-apa. "Ayo, selama kalian berada di sini, kalian harus mengikuti aturan di sini." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Duan Fei melihat anak-anak dengan pakaian seadanya dan orang-orang dengan pakaian yang kurang layak juga. "Kenapa lingkungan di sini sangat berbeda dengan di atas? Bukankah semua orang menyumbang 1 ton emas untuk bisa masuk?" tanya Duan Fei melihat keadaan kumuh di sekitarnya. "Di tempat ini, semua orang adalah impurity. Meskipun sudah menyumbang 1 ton emas, itu hanyalah tiket masuk paling dasar. Setelah masuk, kami masih harus bekerja keras untuk naik." Lalu Duan Fei melihat orang yang baru saja hari ini berhasil mendapatkan izin untuk tinggal. Dia sedang mendorong gerobak berisikan batu. Tak peduli betapa berjayanya sebuah kota, itu selalu memiliki tempat pembuangan. Seseorang harus mengelola sampahnya. Tapi bagaimanapun juga, tempat ini masih lebih aman dari dunia luar. Tak ada yang lebih penting dari bertahan hidup. Tak lama kemudian, Dai Kai berhenti di sebuah bangunan reot yang bertuliskan daur ulang. Dai Kai mengajak Dingling dan Duan Fei masuk. Seseorang bertubuh besar bernama Baku datang dari dalam untuk menemui Dai Kai. Ia lalu menjewer telinga Dai Kai karena menghilang seharian tanpa melakukan pekerjaannya. Kemudian Dai Kai mengatakan bahwa ia membawa pelanggan yang akan membuat equipment. Baku pun mempersilahkan Duan Fei dan Dingling masuk.
Ia membawa mereka ke workshopnya dan meminta untuk melihat material yang mereka bawa. "I- ini, ini dari Abyssal Cobra," ucap Baku yang takjub melihat material bawaannya Duan Fei. "Sudah kubilang, perhatikan berita. Dia adalah yang membunuh Hell Demon Dragon. Materialnya pasti kuat," kata Daikai. "Aku hanya beruntung saja. Tolong selesaikan secepat mungkin. Kami tak punya banyak waktu," kata Duan Fei. "Aku mengerti. Kalau begitu, katakan kebutuhanmu atau tunjukkan padaku senjata yang kau gunakan." Duan Fei mengeluarkan daggernya, sembari mengatakan bahwa ia menginginkan sepasang dagger. Baku mengamati daggernya Duan Fei. Ia langsung tahu bahwa dagger itu dibuat dengan cara yang kuno dan terbuat dari memori metal. Daggernya sudah retak, mungkin karena Duan Fei terlalu kuat. Kemudian Baku melihat tangannya Duan Fei. "Dagger lebih cocok denganmu. Lebih pendek, jadi mata pisaunya juga lebih kuat. Kau bisa tahu sebanyak itu hanya dari melihat tanganku. Kalian tak tahu hal ini. Yang kalian tahu hanyalah apakah senjata ini bagus atau tidak. Keausan dari pisaunya menunjukkan kebiasaan penggunanya. Tinggalkan saja senjata lamamu di sini. Kemampuanku bisa menggabungkan karakteristik memori metal ke dalam senjata barumu. Itu akan membantumu lebih cepat terbiasa," jelas Baku pada Duan Fei. "Bagus. Bisakah kau membuatnya dalam sehari?" "Setengah hari. Aku hanya butuh setengah hari." Ding Ling pun mengatakan ia akan membeli beberapa persediaan sembari menunggu. Daikai menawarkan diri untuk memandu Ding Ling karena orang-orang dari kota pasti masih mencari mereka. Daikai bisa membantu dia menghindari petugas. Sedangkan Duan Fei berniat untuk berkeliling melihat-lihat kota. Kemudian mereka berjanji akan bertemu kembali di tempat itu setelah urusan mereka selesai. Sementara itu di dunia yang lain, Lingdu dan Skull masih berurusan dengan zombie binatang buas di hutan. Akhirnya Skull menyarankan agar mereka mundur dulu sementara. Meskipun mereka sudah naik level, tetapi mereka menguras banyak energi. Jika Lanki dan teman-temannya memutuskan untuk menyerang mereka saat itu, mereka akan mengalami kesulitan. Lingdu pun dengan sangat kesal memanggil burung esnya dan memutuskan untuk pergi dari hutan itu. Mengetahui musuhnya sudah pergi, Anya dan Lanki pun kembali ke permukaan. Untung saja Skull dan Lingdu sudah pergi, karena memang semua monster yang bisa dikendalikan oleh Anya sudah habis terbunuh. Lanki juga berperan penting, karena dia terus memulihkan mana Anya sehingga bisa bertahan selama itu. Dan kini, karena usaha menghambat orang-orang dari Skynet sudah berhasil, maka kini sudah saatnya bagi mereka bergabung bersama Duan Fei dan yang lainnya dalam usaha menghabisi Abyssal Cobra.